Polisi membongkar modus penipuan info kiriman paket lewat pesan singkat yang menyertakan link aplikasi. Jadi korban kejahatan cyber. Total uang Rp270 juta dikuras dari rekening bank korban. Diketahui dalam sejumlah modus kejahatan cyber perbankan pelaku dengan mudah memindahkan tabungan korban hingga ratusan juta rupiah. Ada sekitar 10.000 warga negara Indonesia yang tersebut sebagai pelaku kejahatan cyber online scam. Yes, Mbak, jelasin nggak tentang cybercrime? Boleh banget. Cybercrime itu segala bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer atau internet untuk melakukan tindakan kriminal. Sini aku kasih tahu jenis-jenis kejahatan cybercrime. Yang pertama ada phishing, yaitu teknik menipu dengan menyamar sebagai entitas resmi untuk mendapatkan informasi sensitif kayak data pribadi, kartu kredit, kartu rekening, dan data akun. Yang kedua ada malware, yaitu perangkat lunak yang berbahaya yang menyerang sistem komputer sehingga kinerja komputer menjadi turun. Yang ketiga ada hacking, yaitu pencurian atau pengubahan data yang memanfaatkan kelemahan komputer sehingga mendapatkan hak akses yang tidak sah. Yang keempat ada pencurian identitas, yaitu melakukan pencurian identitas orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, terutama dalam hal finansial. Yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying itu adalah perundungan yang dilakukan di dunia maya terhadap seseorang atau kelompok tertentu, dan itu tuh dapat mengakibatkan dampak buruk bagi korban cyberbullying. Kira-kira apa aja ya dasar-dasar hukum terkait cybercrime di Indonesia dan dapat menjadikan itu sebagai pelindung bagi korban? Kita tanya Fahmi yuk. Fahmi, kira-kira apa aja sih dasar-dasarnya? Nah, sekarang kita bahas dasar-dasar hukumnya nih tentang kejahatan digital. Yang pertama kita bahas yang paling terkenal dulu, UU ITE. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1, yakni tentang penyebar konten melanggar kesusilaan. Ini bisa dipenjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Yang kedua ada 27 ayat 2 tentang perjudian online, yakni akses atau distribusinya, yakni bisa dipenjara 10 tahun hingga 10 miliar dendanya. Lalu ada pemerasan digital yang diatur pada 27B yang tertulis itu pemerasan lewat sistem elektronik, bisa dipenjara hingga 6 tahun dan juga didenda 1 miliar. Lalu ada penyebaran hoax yang diatur pada pasal 28 ayat 1 sampai 3, yakni menyebar berita bohong dan menimbulkan kerusuhan dan kerugian, bisa dipidana hingga 6 tahun dan denda 1 miliar. Lalu ada ancaman kekerasan yang diatur pada pasal 29, yakni mengirim ancaman via internet, bisa dipenjara 4 tahun dan juga denda 750 juta rupiah. Lalu ada akses ilegal dan perusakan sistem yang diatur pada 30 sampai 36, yakni tentang hacking, penyadapan, dan manipulasi data, dan bisa dipidana hingga 8 tahun dan denda hingga 800 juta. Lalu ada UU tentang perlindungan data pribadi atau PDP. Yang pertama pada pasal 5 sampai 15, subjek data itu berhak mengetahui, memperbaiki, menghapus, dan menarik izin data pribadinya. Lalu pada pasal 19 sampai 49 itu pengendali data diwajibkan untuk menjaga keamanan dan wajib melapor bila ada kebocoran data yang diatur pada pasal 46. Pada pasal 57 itu ada sanksi administratifnya, bisa berupa teguran, penghentian, pemrosesan, hingga denda hingga 2% dari pendapatan tahunan. Lalu ada sanksi pidananya yang diatur pada pasal 67 hingga 70 tentang pengumpulan, mengungkap, atau memakai data tanpa izin, yakni bisa penjara hingga 4 sampai 5 tahun dan denda 4 sampai 5 miliar rupiah, dan juga dapat memalsukan data pribadi untuk keuntungan pribadi. Di penjara bisa dipidana hingga 6 tahun dan juga denda 6 miliar. Lalu ada UU Hak Cipta. Hak pencipta itu dilindungi haknya berdasarkan pasal 5 sampai pasal 9, yakni melindungi hak moral dan ekonomi atas karya digitalnya. Lalu konten digital pada pasal 52 hingga 56 itu pemerintah dapat menutup situs bajakan. Lalu pada pasal 40 tentang program komputer, game, software, dan basis data digital itu dilindungi secara hukum. Lalu sanksinya berupa penggandaan karya tanpa izin, bisa dipidana hingga 4 tahun dan denda hingga 1 miliar.
Lalu ada pembajakan besar-besaran yang bisa dipidana 10 tahun dan denda 4 miliar. Lalu yang terakhir ada UU Tindak Pidana Terorisme. Dan UU ini adalah tindak teror yang bisa mencederai stabilitas dan keamanan nasional. Yang pertama ada tindak terorisme sendiri itu dicirikan sebagai kekerasan untuk menimbulkan teror yang terdapat pada pasal 6. Jadi hukumannya bisa hukuman mati atau maksimal penjara seumur hidup. Lalu ada pendanaan digital teroris pada pasal 13A yang memberikan dana untuk terorisme yang bisa dipidana hingga 15 tahun. Lalu ada perekrutan secara daring yang diatur pada pasal 13B atau pelatihan propaganda dan terorisme online yang bisa dipidana hingga 8 tahun. Lalu membantu lewat sistem elektronik bisa dipidana hingga 5 tahun dan juga menyembunyikan informasi teror dan juga bisa dipidana hingga 5 tahun. Kalau kita lihat sistem hukum cyber di Indonesia itu cukup main-main, sehingga kita harus jaga diri kita di dunia digital ini. Tapi gimana sih baik kita terhindar dari kejahatan cyber? Nah, sekarang aku mau menjelaskan tips untuk menghindari beberapa kejahatan cyber. Yang pertama, jangan klik link sembarangan. Terus kita harus periksa URL dan pengirim. Kemudian kita harus cari tanda gembok atau HTTPS di situs yang kita buka. Lalu kita harus mewaspadai ancaman yang mendesak dan jangan menyebarkan data rahasia. Kemudian ada tips untuk menghindari malware. Pertama, kita bisa memasang dan selalu memperbarui antivirus, selalu memperbarui perangkat, hanya mengunduh dari sumber resmi, mengaktifkan firewall, dan selalu membackup data. Kemudian ada tips untuk menghindari hacking. Kita bisa menggunakan password yang unik dan kuat, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor atau 2FA, menghindari penggunaan WiFi publik untuk melakukan transaksi, dan memastikan untuk selalu logout. Kemudian ada tips untuk menghindari identity theft atau pencurian identitas. Kita tidak boleh menyebarkan data pribadi, selalu menyaring informasi di media sosial. Kita juga bisa menghapus atau menghilangkan dokumen fisik dan harus selalu waspada terhadap social engineering. Lalu yang terakhir, ada tips untuk menghindari dan mengatasi cyberbullying. Yang pertama, kita harus berpikir sebelum memposting. Lalu jika kita terkena cyberbullying, kita jangan dibalas dan kita bisa menyimpan bukti dalam bentuk screenshot atau bentuk lainnya. Kemudian kita bisa melaporkan dan memblokir akun yang melakukan cyberbullying dan kita bisa mencari bantuan lain. Nah, maka dari itu setelah mengetahui definisi, jenis-jenis, dasar hukum, dan tips untuk menghindari cybercrime, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial.